Orang apa? Ini orang kalau pakai kayak gini itu namanya orang yang terserang polio. Jadi tahun 40-an di Amerika itu adalah seorang perempuan yang terkena polio. Dia lahir prematur. Ketika usianya 7 atau 8 tahun, dia terkena polio. Karena orang prematur kebanyakan kondisi fisiknya nggak sekuat anak-anak yang lahir normal. Sebagian. Si perempuan itu kayak gitu. Tiba-tiba udah nggak bisa jalan. Sebelumnya bisa jalan, tapi tiba-tiba kehilangan kemampuannya untuk berjalan. Adik-adikku, saat di kondisi itu bukan sebentar, tapi bertahun-tahun dipasanginlah sama orang tuanya alat buat membantu supaya dia bisa tetap berdiri. Kemudian ditanya sama orang tuanya, "Nak, apa cita-citamu, Nak? Dengan kondisimu seperti ini." Tahu apa yang terlucap dari lisannya? Dia bilang, "Bu, aku ingin sekali menjadi pelari terbaik dunia." Oke? Dan dia beruntung dia punya orang tua yang hebat. Kata orang tuanya, "Nak, bagus sekali kamu punya cita-cita seperti itu. Fokuslah pada cita-citamu dan teruslah berusaha hingga engkau sampai pada apa yang kamu cita-citakan." Ingat ya, orang tuanya ngomong gitu dalam keadaan dia nggak bisa berdiri. Beda sama respon teman-temannya. Ketika dia sampaikan cita-citanya sama teman-temannya, apa kata teman-temannya? Gak mungkin. Berdiri aja gak bisa, mau jadi pelari terbaik dunia. Apa yang dia lakukan? Ketika usianya masuk di usia 11 atau 12 tahun, dia minta ke orang tuanya supaya alat itu dilepas. Dia mau latihan berdiri dan cita-citanya selalu disampaikan sama orang tuanya. Dia berdiri dengan bergetar, jangankan lari, berdiri aja nggak bisa. Terjatuh lagi, berdiri, terjatuh lagi dan seterusnya. Sampai dia akhirnya bisa berdiri, bisa berjalan dengan kaki gemetar. Saat dia sudah bisa bergerak, kakinya melangkah begitu, dia mulai mendaftar setiap kali ada lomba maraton, setiap kali ada lomba lari, dia mendaftar. Dalam kondisi dia lari, jalan aja nggak bisa, tapi daftar. Setiap kali ada perlombaan dia daftar dan kita bisa tahu pasti dia berada di mana. Pasti urutan paling akhir kan? Orang lain lari kok dia jalan aja nggak bisa. Begitu terus dia ikutin dan dia selalu paling akhir. Sampai akhirnya dia bisa berjalan, singkat cerita dia akhirnya bisa berlari dengan pelan dan seterusnya. Tapi perlombaan sudah ratusan yang dia ikutin, yang dia daftarkan dan dia selalu berada di paling akhir. Tapi dia punya cita-cita, pengen jadi pelari terbaik dunia. Adikku, kalau kamu punya cita-cita, jangan lihat kelemahanmu hari ini. Jangan lihat kondisimu hari ini. Fokuslah pada cita-cita yang kamu inginkan. Aku pengen itu. Aku pengen kesana. Aku pengen dapat itu ya Allah. Tapi kan kamu kayak gini. Aku pengen misalnya cita-citanya apa? Mau jadi apa? Mau jadi dokter gitu? Aku pengen jadi dokter. Teman-temannya bilang, "Wih, tampang kayak kamu mau jadi dokter." Nggak ada. Tambah lagi mungkin ada sebagian orang tua juga. Nah, kalau cita-cita itu nggak usah neko-neko lah. Ingat keadaan kita, ayah ibu kan nggak bisa nyekolahin kamu tinggi-tinggi. Itu semua batasan-batasan. Sehingga apa? Banyak diantara kita yang terbelenggu dengan batasan-batasan itu terus mengukur diri kita dan kemudian kita nggak mau kemana-mana. Belajar dari seorang ini. Nggak bisa jalan tapi pengen jadi pelari terbaik dunia. Hari ini mungkin kita semua punya keterbatasan adik-adikku. Kita semua punya batasan. Kita nggak tahu kondisi keuangan orang tua kita. Kita nggak tahu nih kondisi kita. Kita juga nggak tahu sampai di mana batas pendidikan kita. Kita nggak tahu kita itu bakal jadi apa. Tapi poin pentingnya kamu perlu menentukan apa yang betul-betul kamu inginkan dalam hidup ini. Dan fokuslah pada apa yang betul-betul kamu inginkan itu. Apa yang terjadi? Dia ikut setiap kali perlombaan dia ikut. Sampai suatu ketika dari sekian banyak perlombaan yang dia ikutin, dia bisa mengalahkan satu orang. Dia juara 2 dari belakang. Bisa mengalahkan satu orang. Ini prestasi luar biasa. Mulai dari situ percaya dirinya semakin meningkat. Kemudian begitu terus. Semakin banyak orang yang bisa dia kalahkan. Dan akhirnya dia bisa menjadi juara di salah satu perlombaan lari. Saat itu ceritanya banyak menyebar di mana-mana. Sampai ketemu dengan seorang coach yang kemudian mendampingi dia. Mendampingi dia dan terus melatih prestasinya dan seterusnya. Sampai akhirnya dia betul-betul sampai menjadi juara olimpiade. Namanya Wilma Rudolph. Lahir tahun 40 sampai tahun 94.
Kalian googling aja kalau mau tahu cerita orang ini. Jadi seseorang yang gak bisa berdiri ternyata betul-betul bisa sampai pada cita-citanya, bisa menjadi pelari terbaik. Bagaimana kita? Oke? Kita belajar nih. Emang ini mungkin kayaknya lucu gitu, tapi kita bisa belajar nih dari orang ini. Bagaimana kalau seseorang itu sudah mendapatkan kesuksesannya, menentukan kesuksesannya dan dia bisa